Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Perkenalkan, saya Asep Eryana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Metro. Saya akan menyajikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 koneksi antar materi. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan dan pengajaran tidak terlepas dari kiprahnya di taman siswa. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan semestinya berbasis pada kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan formal, melainkan juga melibatkan interaksi nyata dengan masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan dua konsep yang berbeda namun tidak terpisahkan. Karena pengajaran merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan merupakan proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai bagian dari masyarakat. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Menuntun di sini mempunyai arti bahwa pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya hidup serta tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Disinilah pendidik sebagai pamong berperan, yaitu memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak merdeka. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa anak adalah manusia merdeka yang secara lahiriah dan batiniah tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Yang dimaksud merdeka secara lahir yaitu diperoleh melalui pengajaran, dan merdeka secara batin yaitu diperoleh melalui pendidikan. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu dari kodrat anak, yang mana akan mempengaruhi dalam proses pembentukan budi pekerti. Hal ini dapat terjadi karena terjadinya proses olah cipta, rasa, dan karsa yang terdapat pada diri anak. Sehingga pada akhirnya bermain juga dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, bukan tabula rasa. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa anak bukan kertas kosong yang bisa digunakan sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Menebalkan garis samar-samar anak bisa dilakukan dengan
Menebalkan garis samar-samar bisa dilakukan dengan kekuatan konteks sosio-kultural. Ki Hajar Dewantara berpesan, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Guru diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam jagung. Ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia hanya bisa menuntun tumbuhnya jagung, di mana ia harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman pada jagung. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada anak. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan utama dalam proses pendidikan seyogianya dilaksanakan dengan menitik beratkan pada peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Karena setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Terdapat beberapa karakteristik pendidikan yang berpihak pada anak, di antaranya murid sebagai manusia merdeka, mengembangkan bakat dan minat murid, kodrat alam, dan kodrat zaman. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, karya atau psikomotor. Keselarasan hidup anak dapat dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian, dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga pada akhirnya dapat membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan sempurna bagi anak untuk tujuan melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Lingkungan keluarga dapat menjadi ruang bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, dan pengajaran dari orang tua. Kesimpulan dan refleksi. Untuk mempermudah dalam membuat kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka digunakan 3 pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang saya lakukan dalam pembelajaran di kelas selama ini yaitu antara lain beranggapan bahwa murid sebagai objek dalam pembelajaran, kemudian pembelajaran di kelas sebagai proses transfer materi dan terfokus pada pencapaian KKM, serta pembelajaran di kelas dilakukan dengan berpusat pada guru. Beberapa hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yaitu diantaranya: pertama,
murid sebagai subjek dalam pembelajaran. Karena murid merupakan manusia merdeka yang secara lahiriah dan batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka secara lahir dapat diperoleh melalui pengajaran, dan merdeka secara batin dapat diperoleh melalui pendidikan. Yang kedua, pembelajaran di kelas dilakukan dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan menyelaraskan potensi atau bakat yang dimiliki ras dan atau suku atau tempat berasal, serta karakteristik lingkungan budaya daerah dengan era yang dijalani anak, sehingga edukasi di masanya menekankan pada kemampuan peserta didik yang memiliki isi keterampilan sesuai zamannya. Yang ketiga, pembelajaran di kelas dilakukan dengan berpihak pada anak. Hal ini mengacu pada pemikiran KHD terkait dengan pendidikan adalah upaya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Apa yang akan saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terdapat dua hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu merancang pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan melibatkan peserta didik, dan menerapkan konsep merdeka belajar serta mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Demikian pemaparan kesimpulan dan refleksi koneksi antar materi modul 1.1 yang dapat saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali dalam video selanjutnya. Salam dan bahagia. Saya Asep Heriana, CGP Angkatan 9 dari SMK Negeri 2 Metro, Lampung.